Gue beringatkan sama kamu, mulai detik ini kamu jangan coba-coba menghina pacar aku, calon istri aku. Aku gak mau menghina calon istri kamu. Aku cuma nempatin janji. Jadi dulu sebelum aku berangkat pergi merantau cari pekerjaan, aku mau tunangan sama dia dan dia oke mau nungguin aku. Setelah aku datang ke sini dia tahu aku masih pengangguran. Dia bilang dia mau ninggalin aku menikah sama laki-laki lain, sama kamu. Ya pastinya lah. Nah terus apa sekarang yang jadi masalah? Aku gak maksa dia juga dan mana tahu juga dia bakalan seperti itu. Kalau menurut aku, kamu lebih enak tunggu di sini aja deh, Gu. Ya udah, kalau disuruh bos Bagas nunggu sini, saya nunggu di sini aja nggak apa-apa, Bos. Jadi sekarang aku janjian sama Leli dan sama Sinta juga. Karena sebelum aku pergi buat cari kerjaan keluar kota dulu, Gu. Aku pernah janji sama Leli karena aku deket sama Leli dulu. Jadi aku bakalan ngajakin dia tunangan setelah aku pulang. Dan sama Sinta, aku juga bakalan ngasih hadiah sama dia karena dia juga akan teman baik aku, Gu. Tapi sekarang kok rasa-rasanya kayak ada yang beda dari Leli. Saran saya cuman gini, Bos, kalau Bos Bagas emang mau mencari pasangan, ya cari yang baik lah, Bos. Jangan sampai Bos Bagas salah pasangan. Apalagi Bos Bagas kan ya nabung sejauh ini, nantinya buat masa depan Bos Bagas kan. Takutnya Bos Bagas salah pasangan lagi, ya masa depannya nggak karuan lagi, Bos. Aku sampai ngantuk sebenarnya kan baru nyampe nih kan harusnya pulang dulu, Gung. Tapi aku langsung lah. Aku udah pengen cepet-cepet nepatin janji aku sama mereka, Gung. Di sini baru deh aku pulang istirahat, aku ngantuk banget. Dari tadi kan dari semalam di pesawat juga aku gak bisa tidur. Dan di jalan juga naik mobil juga gak bisa tidur sampai sekarang. Ya udah, Bos, kalau udah selesai langsung istirahat aja di rumah, Bos. Wah, ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang aku langsung ke sana dulu. Aku temuin si Leli dulu. Setelah itu baru aku temuin Cinta. Oke? Baik, Bos. Udah, kamu tunggu di sini, Gung. Nanti aku kesini lagi kok. Siap. Udah, duluan ya. Ya, Bos. Tuh, ini Mas Bagas kemana sih? Aku takutnya kan jalan Ini suami dia. aku ntar datang lagi. Lel, kamu udah tadi nungguin? Kamu kok lama banget sih, Mas? Ya kan aku dari luar kota, jadi aku belum istirahat, baru nyampe. Terus aku gak sempat pulang, aku langsung kesini buat nemuin kamu. Oh ya, gimana kabar kamu? Baik, Mas. Nah, aku kesini ini buat nepatin janji aku sama kamu, Lel. Karena waktu dulu aku mau pergi cari pekerjaan ke kota orang, aku janji sama kamu setelah aku pulang aku bakalan ngajakin kamu tunangan. Emangnya kamu udah dapet kerjaan ya, Mas, di luar kota? Nah, masalahnya itu, jadi gimana ya? Di luar kota sih aku dapat pekerjaan, cuman kan aku udah pulang ke sini, jadi aku harus cari kerjaan lagi. Iya, kayaknya kamu nggak perlu deh, Mas, nepatin janji kamu, Mas. Maksud kamu? Iya, aku nggak butuh, Mas, cowok yang nggak punya kerjaan. Mending kamu cari cewek lain aja yang mau diajak tunangan. Terus kalau kamu bilang begitu, sia-sia dong kamu nungguin aku. Iya, sebenarnya aku juga udah punya calon suami, Mas. Hah? Kamu kok gak pernah bilang sih sama aku kalau misalkan kamu punya calon suami? Kamu mau ninggalin aku nikah? Dikira kamu aku bakal setia nunggu kamu gitu. Sedangkan kamu nyampe sini aja udah nggak bawa apa-apa. Pekerjaan juga udah berhenti. Ini memang gak sesuai dengan apa yang ada di bayangan aku, Len. Aku kira aku datang pulang dengan keadaan yang selamat seperti ini kamu udah seneng. Tapi kamu malah nyambut aku dengan keadaan seperti ini. Kamu ninggalin aku nikah. Terus kamu mau ngajak aku tunangan, sekarang kamu nggak punya pekerjaan, kamu mau ngasih aku makan nanti apa, kan aku Mas? bisa nyari kerja lagi. Kan kita masih mau tunangan bukan mau menikah. Atau jangan-jangan kamu emang sengaja ya? Kamu nunggu momen ini buat kamu nyakitin aku lagi, Len. Memang ya, perempuan seperti kamu emang gak pantas buat diperjuangkan. Aku bersyukur sekarang aku tahu ternyata sikap kamu begitu. Pantesan dari kemarin kamu ganti-ganti cowok terus. Ya udahlah, mending sekarang kamu temuin tuh sahabat sejati kamu, si Sinta. Aku juga bakal
bawa calon suami aku di depan kamu. Ya, oke. Kalaupun kamu gak mau nunjukin sama aku itu gak apa-apa. Kalau kamu masih mau nunjukin sama aku, kamu mau apa? Membandingkan, oke, gak apa-apa. Aku bakalan ketemu di sini juga kok sama Sita, dan aku bakalan ya seneng-seneng bareng sama Sita. Dan setelah ini, udah tolong kamu jangan mengusik hubungan aku sama Sita setelah ini. Mau aku Tenang temenan, aja. pacaran ataupun menikah ataupun tunangan sama Sita itu bukan urusan kamu lagi. Karena dulu setiap aku jalan sama Sita, kamu kan selalu cemburu sama aku, Lel. Ya aku mengira kamu ada perasaan sama aku, sedangkan aku sama Sita emang gak ada hubungan apa-apa. Akhirnya aku turutin semua kemauan kamu, tapi akhirnya ya kamu seperti ini. Yaudah, makasih atas sambutan yang udah kamu berikan sama aku. Deh, udah gak guna, sok-sokan lagi. Udahlah, mending sekarang aku temuin calon suami aku. Aku bakal bawa di hadapan Bagas. Puas aja ya nanti dia insecure. Duh, ini Mas Bagas kenapa belum datang ya? Aku jadi khawatir deh. Tapi kan dia sempat ngabarin aku buat aku tunggu di sini. Ya, tapi syukurlah. Akhirnya dia bisa pulang juga. Ya, meskipun aku tetap menjadi sebagai teman dia. Tapi ya udahlah. Dari dulu kita emang sahabatan. Tapi aku ikut happy sih. Karena atas perjuangan dari Mas Bagas dan kegigihan dia untuk pergi keluar kota, akhirnya dia bisa pulang hari ini. Maupun kabar baik ataupun kabar buruk yang akan dia sampaikan nanti sama aku janji sama dia kalau aku akan menjadi temennya seumur hidup dia. Pasti dia nanti bakalan bahagia dengan pasangannya, dan mungkin keadaan dia sekarang udah jauh lebih berbeda. Aku yakin dengan keadaan Mas Bagas pulang, dia pasti membawa sesuatu yang sekiranya bisa membuat pasangannya itu bahagia. Kayaknya beruntung banget ya pasangan dari Mas Bagas. Karena dari kecil aku emang tahu betul bagaimana sikap dari Mas Bagas. Dan mungkin wanita itu adalah wanita yang paling beruntung. Berbeda sama aku. Ya, tapi ya udah, nggak perlu aku pikirin. Namanya juga teman. Hey, Hai. udah lama nungguin? Ya udah lama dong. Kamu gimana kabarnya? Kamu dari mana kok? Rambut kamu ini berantakan. Duduk dulu dong, minum dulu. Ya udah, kamu minum dulu. Kamu masih capek banget kan? Aduh. Kamu tumben suka kopi? Kan di jalan tadi. Oke. Jadi Gimana nih? Aku pengen denger banyak cerita tentang kamu karena kita udah lama banget nggak ketemu. aku habis dari luar kota, aku belum sempet pulang ke rumah. Aku langsung ke sini. Ya sebenarnya aku tadi juga janjian sama Leli. Kan sebelum aku berangkat merantau, kamu juga tau lah sama Leli kan? Dia lagi deket Iya. sama aku dulu. Dan aku ada janji sama kamu, setelah aku pulang aku mau ngasih hadiah sama kamu. Dan aku mau tepatin itu. Dan sama Leli, aku juga ada janji aku mau ngajakin dia tunangan. Tapi ternyata dia udah mau nikah sama orang lain. Dan dia ngata-ngatain aku karena aku pengangguran. Tunggu. Maksudnya kamu udah tahu soal Leli yang Oh jadi kamu udah tahu juga? aku nggak tahu sih, cuman iya kan aku Udahlah, juga kenal. nggak usah bahas Leli lagi. Sebenarnya temen aku juga udah bilang kalau misalkan dia tuh lagi deket sama orang dan mau menikah. Tapi dia masih mau aja diajakin ketemu sama aku. Tapi Ya nggak apa-apa lah. Ya hitung-hitung aku bisa deket sama kamu. Artinya bukan aku jadikan kamu sebagai pelarian. Aku ini kan laki-laki, aku harus nepatin semua janji aku. Omongan yang udah keluar dari mulut aku harus tepatin. Dan aku udah tepatin sama Leli. Ya ternyata dia ninggalin aku nikah sama orang lain, ya udah nggak apa-apa. Dan menikah sama orang lain pun cuman gara-gara aku ya pengangguran. ya, Aku pulang merantau juga masih jadi pengangguran sih. Ya kalau misalkan kamu juga mau ngejain aku sekarang juga gak apa-apa. Karena hadiah yang aku kasih sama kamu juga gak seberapa nilainya. Ya aku minta maaf sama kamu karena aku belum bisa membalas semua perjuangan kamu yang udah ngebantu aku. Kamu mengorbankan semua tabungan kamu, simpanan kamu dulu waktu aku mau berangkat buat
biaya aku ongkos dan biaya aku hidup di luar kota untuk sementara. Tapi aku pulang, aku belum bisa ganti itu sih. Yang terpenting menurut aku mau nepatin janji aku buat memberikan hadiah sama kamu. Nantilah aku bakalan kasih hadiah sama kamu. Sekarang gini deh, kamu itu nggak perlu inget-inget soal tabungan itu. Lagi pula juga namanya sahabat, namanya temen, wajar kali kita ngebantu satu sama lain ya kan. Lagi pula juga Mas, kamu tuh sering banget ngebantu aku. Jadi kalau cuma hal sepele, aku ngerelain tabungan aku untuk biaya ongkos kamu pergi keluar kota, itu udah sepantasnya aku kasih buat kamu. Karena kamu juga udah kayak kakak aku sendiri sebelumnya. Tapi kan itu soal materi. Kamu juga butuh uang itu. Ya aku ngerasa gak enak aja. Tapi kamu nggak masalah nih. Aku kasih hadiah yang nggak seberapa. Soalnya kan aku pulangnya kan aku karena gak betah aja di luar kota dan aku harus cari kerjaan lain di sini. Kalau soal hadiah, siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah? Aku Tapi- senang banget dong. Hadiah apapun yang mau kamu kasihkan sama aku, pasti aku terima dengan senang hati. Tapi misalnya kamu nggak pernah repot-repot kayak gitu, mungkin uang itu bisa kamu tabung, Mas. Ya, aku prihatin atas apa yang terjadi sama kamu, karena keadaan kamu pulang mungkin belum ada keberuntungan, belum ada rezeki di luar kota. Jadi kamu gak boleh patah semangat, kamu harus tetap semangat. Aku yakin perjuangan kamu nggak berhenti sampai di sini. Perjuangan kamu masih panjang, kamu juga masih muda ya kan? Ya tapi gimana ya? Udahlah, Aku apalagi malu yang mau aja pikir. sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nikah belum? Atau udah punya tunangan? Atau udah punya pacar? Aku udah nikah lah. Oh, kamu udah nikah? Emang kenapa kalau aku udah nikah? Ya nggak apa-apa. Ya udah, kalau begitu aku mau langsung pergi aja. Kok buru-buru banget? Kita kan baru ngobrol. Aku juga udah lama gak ketemu kamu. Ya aku kan gak enak takut ketemu sama suami kamu sih. Emang kamu lihat tampang kayak aku ini emang udah punya suami gitu? Ya nggak mungkin lah. Lagi pula juga. Kamu barusan bilang kamu udah nikah, gimana sih? Ya kan itu candaan doang. Masa kamu gak bisa bercandain sih? Kamu tahu kan, sahabat kamu ini nggak gampang buru-buru buat cari pasangan, ya kan? Ya aku memang tahu kamu agak gampang buat cari pasangan. Nah makanya harapan satu-satunya orang yang bisa ngertiin aku kan cuman kamu. Kamu gak usah sok kurus. Biasalah. Kenapa? Orang kamu juga bagus kok badannya kayak gitu. Kamu gak perlu minder dengan kegemoyan kamu. Beda ya. Ketika aku ketemu sama Leli dan aku ketemu sama kamu, aku sama Leli dikata-katain habis-habisan. Katain apa? Ya aku pengangguran, katanya calon suami dia juga lebih baik dari aku. Tapi aku bilang sama kamu, kamu ketawa terus. Iya, soalnya kamu lucu aja. Berarti humor kita juga seleranya sama. Nih, kamu tahu nggak ini kenapa ini tanah ke merah-merah? Kenapa? Kok habis dijorokin sama seseorang tadi? Oh, Salah tahu kan, nggak gampang merah-merah. soalnya kan kulit kamu putih. Tapi aku mau tanya deh sama kamu. Tanya apa? Seandainya nih, aku sekarang ini kan pengangguran. Terus aku lebih dari sahabat hubungan sama kamu nantinya kira-kira gimana? Oh bisa aja. Kita kan emang rasanya kayak saudara gitu. Kamu aku anggap sebagai Kok kakak. saudara sih? Ya terus lebih dari sahabat apa dong? Kamu mau aku Masa? tunangan sama orang lain? Iya. Iya pertanyaan itu harusnya nggak perlu kamu tanyain ke aku dong. Ya makanya aku sekarang kalau misalkan kamu takut dijadikan pelarian, kamu tanya di sama Agung temen aku kan, kamu kan tahu kan, sekarang dia kan udah jadi orang sukses tuh. Kamu tanya aja sama dia, aku tadi dia jemput sama dia dan aku cerita kalau misalkan sebenarnya perasaanku tuh sama kamu. Ya gimana ya? Aku sedikit kaget sih dengan omongan kamu Mas yang bilang kalau perasaan kamu itu sama aku. Ya emang Tapi mau sama kamu- siapa lagi? Tapi- Aku sama kamu mau ngomong, aku sama Leli ngajakin tunangan, begitu. Si Agung tadi juga udah bilang, Leli itu emang mau menikah, udah mau menikah sama orang lain. Cuman aku herannya Leli mau diajakin ketemu sama aku. Dan aku juga sampaikan, aku cuma pengen nempatin janji aku sebagai laki-laki.
dia kan udah mau nikah sama orang lain. Iya. Jadi aku dengan nyampaikan aja, dan aku emang sengaja aku bilang nggak aku pengangguran. Ya walaupun kenyataannya sih pengangguran, ya dia tetaplah sama kayak dulu. Aku dulu menyatain perasaan sama kamu, aku takut sih, karena kamu juga gak gampang buat nerima laki-laki lain. Beda sama Leli, kalau Leli kan mudah buat deket sama laki-laki lain. Jadi aku anggap aku masih ada peluang buat dapetin dia. Cuman kalau sama kamu, aku gak punya peluang dulu. Sekarang aku memberanikan diri tanpa harus merusak persahabatan kita. Kalaupun kamu menolak juga gak apa-apa, yang terpenting kamu gak merubah sikap kamu sama aku. Ya keadaan kita tetap seperti ini, karena aku gak bakalan pergi ke luar kota lagi buat cari pekerjaan. Aku mau kerja di sini aja. Ya kita keluar bareng, kita tetap happy bareng, sedih bareng. Ya intinya aku mau kita kondisinya tetap seperti ini begitu. Sebetulnya aku senang banget dengar omongan yang kamu kasih sama aku hari ini, Mas. Kamu sebetulnya terus dari dulu? Ya memang Sekarang? sebetulnya aku senang banget. Dan kamu juga perlu ketahui, spesialnya kamu itu buat aku, kamu itu orang yang lebih dewasa dari aku, dan mungkin kamu itu Lebih tua. enggak. Kita mau Kamu kan? dengerin aku dulu. Ya udah aku dengerin deh. Udah. Jadi selama aku berteman sama kamu, sikap yang kamu berikan itu, kamu tuh udah setara kayak orang tua aku, Mas. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku mau kasih paham nih. Maksudnya, setara dengan orang tua aku, kamu itu berarti banget buat aku setara dengan kedua orang tua aku. Dan mungkin cara kamu mendidik aku juga, padahal kita sebatas sahabat. Cara kamu mendidik aku, kamu ngasih tahu aku, kamu ngajarin aku, dan segala macam yang kamu berikan sama aku itu udah seperti kayak orang tua aku mendidik aku sendiri. Tapi bukan solusi ya. Kamu handle lah kalau ngomong. Kamu bilang aku setara sama orang tua kamu, padahal aku masih muda. Masalahnya bukan solusi ya. Kalau sih mah kamu masih muda. Tapi dengan cara mendidiknya kan selama ini juga. Ya, Kamu kenapa ketawa terus? Aduh. kamu dipukul. Maaf, aku refleks. Orang kamu ketawa terus. Aku nih ngomong serius sama kamu. Kenapa juga aku selama ini bertahan sebagai teman kamu? Karena rasanya aku kayak nggak akan pernah menemukan seorang laki-laki yang akan bersikap seperti ini sama aku. Sekarang aku ada pertanyaan sama Oke. kamu. Coba Apa deh, itu? kamu rasain. Pahit apa enggak? Ya pasti pahit dong. Kan belum dirasain. Aku harus makan. Gak berani kan? Buat Berani makan? kok. Ya udah makan aja kalau berani. Terus? Kamu makan beneran sih. Ya terus kenapa? Pahit nggak? Enggak. Sama. Kayak hubungan itu sih. Ya pahit lah, kamu nyuruh orang makan. Nah, maksud aku, kamu tuh harus jujur. Paham Terus, emang kamu pikir dari tadi aku ngomong aku nggak jujur sama kamu? Enggak, maksudnya kamu harus jujur tentang perasaan kamu sama aku. Kalau kamu gak jujur, seperti kamu makan itu kan, kamu harusnya kamu bilang pahit, tapi kamu bilang gak pahit. Akhirnya lama-lama kamu gak tahan, kamu ludahin kan. Kalau kamu gak jujur dengan perasaan kamu sama aku, misal kamu suka bilang gak suka, atau suka bilang gak suka, kamu bakalan menyesal sendiri nanti. Oke, sebentar. Cuman kamu gimana tadi? Suka atau bilang nggak suka, bilang nggak suka, maksudnya Iya. gimana? Sebenarnya kamu tuh suka sama aku, Oke. tapi kamu bilang gak suka, atau sebaliknya. Oke. Kamu gak suka, tapi kamu bilang suka. Jadi sesuatu yang apa ya namanya? Aku bingung ngomong sama kamu. Jadi segala sesuatu, apalagi tentang hubungan, kita tuh harus jujur, mending jujur, agar kita tidak saling menyakiti. Oke, sekarang gini, kamu maksudnya. tatap aku, oke? Enggak, aku disuruh makan daun juga. Aku mah bukan kamu. Enggak, maksud aku emang dari tadi menurut kamu omongan aku nggak jujur. Ya, kamu kurang jujur sepenuhnya. Kamu gak bilang kamu suka juga sama aku. Iya, Kamu gak bilang juga kamu mau nikah sama aku. iya, aku kan takut aja mas. Aku Nah. takut kamu masih ada perasaan something atau apapun sama yang namanya Leli. Kalau perasaan aku pengen gunting, ya bener memang. Aku pengen gunting tuh mulutnya Leli. Ya nggak boleh kayak gitu dong. Karena Ya. kamu menyakiti perempuan. Ya enggak, itu kan hanya perumpamaan sayang. Sayang. Ya ampun, aku jadi lupa.
Aku jadi lupa. Padahal kita masih belum jadian. Maaf ya. Kamu jangan ketawa dong. Kamu mau ketawa terus? Ya udah, sekarang begini aja deh. Iya. Gimana? Oke. Namanya juga keceplosan. Iya, aku cuman ketawa lucu aja kamu. Awas nih. Udah ini. Oke, gimana? Kamu jangan keceplosan lagi biar orang nggak salah paham. Tapi itu memang perasaan sayang aku sama kamu. Makanya aku bilang sayang. Jadi refleks aja. Enggak nih, aku tahu ini gara-gara kamu keseringan ngomong sayang sama cewek-cewek. Jadi kamu kayak gitu. Ya udah deh kalau begitu. Mending aku mau kasih tahu hadiah sesuatu sama kamu. Benar buat aku? Iya benar. Ya udah, oke, yuk. Terus kemana? Ini handphone aku. Tar dulu dong. Kamu minum kopi lagi? Ngombe dulu. Kamu harus banget. Oke. Oke. Oke, udah. Dah, yuk. Ya udah. Terus kita kemana? Kamu ngasih hadiah apa sih? Kita ke parkiran dulu. Ke parkiran? Hadiahnya kamu taruh di sana? Ayo. Ya udah, yuk. Udah nggak ada tempat adem lagi. Apa aku nunggu di sini aja ya? Nggak apa-apa lah. Kan biar tambah romantis. Tapi aku takut ada ular. Nggak apa-apa lah. Mungkin Mas David juga dalam perjalanan. Sayang, kamu kok nungguin di sini sih? Ya, harusnya tempat duduk di sana panas semua, Mas. Iya juga ya. Mas, tadi aku habis ketemu sama Bagas. Kamu tahu Bagas kan? Sama Bagas? Bagas itu dia pernah janji sama aku buat ngajakin aku tunangan. Terus tadi aku ketemu deh di taman sebelah sana. Terus? Iya, aku tolak lah, Mas. Masa iya aku mau tunangan sama orang yang nggak punya pekerjaan, Mas? Ya, aku pikir kamu mau bilang apa sama aku? Ya enggak dong, Mas. Aku kan lebih memilih kamu. Aku juga udah persiapin semua yang menyangkut dengan pernikahan kita. Jadi ya nggak mungkin dong aku terima tunangan Bagas itu. Ya pokoknya aku gak mau ya kamu melakukan yang aneh-aneh. Ya apalagi Ya, deket tenang sama aja. laki-laki lain. Ingat, orang yang mau menikah itu banyak ujiannya sayang. Ya, ya dari sisi kamu digodain sama laki-laki, ya nanti aku takutnya kamu goda kita gak jadi nikah. Aku gak mau itu. Tenang aja, itu nggak bakalan terjadi kok, Mas. Lagian kalau dibandingkan Bagas sama kamu itu jauh lebih mapan kamu, tahu nggak? Bagas itu nggak ada apa-apanya, Mas, dibanding kamu. Dia juga udah nggak punya pekerjaan. Terus? Aku jelas nggak mau lah sama si Bagas. Masa iya aku tiap hari mau dikasih makan rumput? Terus kamu gak diapa-apain kan sama dia? Enggak, tenang aja. Oh iya, tadi Bagas itu mau ketemu sama sahabatnya, sama si Sinta. Katanya sih dia mau ngasih kejutan sama Sinta. Kamu masih bete? Atau kamu masih punya perasaan sama dia atau gimana sih? Iya, abisnya ke aku cuma ngajak tunangan, sedangkan ke Sinta ngasih ke hadiah. Terus kamu iri gitu? Ya iyalah, Mas. Kamu di sini ini pacar aku, calon istri aku sayang. Kenapa kamu masih iri sama dia? Hah? Ya Apa kamu enggak. masih gak nganggep aku Bukan sebagai gitu, calon suami Mas. kamu? Sinta kan sebagai teman Bagas gitu ya. Kalau aku kan sebagai calon tunangannya dulu. Masa iya dia lebih milih ngasih hadiah ke Sinta daripada ke aku? Sekarang kamu kan udah punya aku sayang. Iya Apapun sih, yang kamu Mas. inginkan, kamu tinggal minta sama aku. Aku bakal belikan kok. Iya Ya. sih. Ya udahlah, aku nggak mau pikirin hal itu. Oh iya, aku udah janji ke Bagas, Mas, kalau aku bakal bawa calon suami aku di depan Bagas. Gimana? Kamu mau nggak ikut? Ngapain sayang? Ya aku mau ngebuktiin ke Bagas kalau aku bisa dapet cowok yang lebih baik daripada dia. Kita kejar Bagas sekarang gimana, Mas? Aku udah gede banget sama dia, Mas. Yaudah yuk. Orangnya di mana? Kayaknya dia tadi ke arah situ deh. Gitu ya. Yaudah. Di mana orangnya sayang? Oh, kalian udah jadian ya? Ya, bagus lah. Oh jadi ini calon suami kamu. Iya, dia calon suami aku. Jadi kamu masih kesini masih mau nunjukin calon suami kamu sama aku?
Lel, kukira calon suami kamu itu pengusaha, ataupun artis, atau YouTuber, atau yang lain-lain lah. Sayang, Ternyata kayak model pemulung seperti ini yang kamu kenalin sama kamu aku. hati-hati kalau ngomong ya. Hah? Kamu belum tahu siapa aku. Jadi ini laki-laki yang yang udah menghina kamu. Ya Mas, dia udah ngehina aku. Kamu bilang aku ngehina kamu. Emang kapan aku yang ngehina kamu, Lel? Yang ada kamu yang ngehina aku. Aku dibilang pengangguran, aku gak berguna, dan lain sebagainya. Tadi aja dia hampir mukul aku Mas. Untung aja aku jago bela diri. Percaya nggak? Percaya nggak? Aku bakalan seperti itu sama wanita. Tapi kayaknya kalau bermain fisik kayaknya nggak mungkin deh, karena aku tahu betul Mas Bagas ini orangnya seperti apa. Dan aku mungkin jauh lebih mengenali Mas Bagas daripada kamu. Aku beringatkan sama kamu. Mulai detik ini, kamu jangan coba-coba menghina pacar aku. Calon istri aku. Aku gak mau menghina calon istri kamu. Aku cuma nempatin janji. Jadi dulu sebelum aku berangkat pergi merantau cari pekerjaan, aku mau tunangan sama dia. Dan dia oke mau nungguin aku. Setelah aku datang ke sini, dia tahu aku masih pengangguran. Dia bilang, dia mau ninggalin aku menikah sama laki-laki lain. Ya, sama Mas. kamu. Ya pastinya lah. Nah terus apa sekarang yang jadi masalah? Aku gak maksa dia juga. Dan mana tahu juga dia bakalan seperti itu. Kalaupun aku tahu, ya aku gak bakalan nemuin dia. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Aku nemuin dia bukan karena dari hati. Cuman pengen nepati janji omongan seorang laki-laki yang diucapkan sama perempuan. Iya. Setelah itu ya selesai. Ya kamu emang gak pantas ya menjadi calon suami dari Leli. Ya, karena memang- kamu orang miskin. Hah? Dia juga gak pantas buat jadi calon istri aku. Lel, kalau tadi aku selalu mengalah ngomong sama kamu dan aku gak pernah pakai nada tinggi sama kamu. Cuman karena kamu ada laki-laki ini di samping kamu, ya aku bebas mau seperti apapun Sayang. bersikap sama kamu. Jadi kamu betah banget ya selama ini berpacaran sama laki-laki miskin ini. Hah, aku gak pacaran kok sama dia. Aku gak ada hubungan apa-apa. Atau jangan-jangan kamu ngaku-ngaku aku pacaran sama kamu lagi sama calon suami kamu? Hah? Ya aku betah-betahin aja sayang. Lagian kan sekarang aku udah bebas dari cowok gak guna kayak dia. Ya gak apa-apa Lel. Aku juga udah tahu sikap kamu udah berbeda. Apalagi ditambah kamu tahu aku masih pengangguran, ya kan? Beda cerita kalau misalkan aku jadi bos, pulang-pulang punya mobil, punya banyak usaha, duit banyak, ini kamu bakalan ditinggalin. Hah? Jadi gak usah kepedean. Aku gak bakal ditinggalin sama Leli. Dan bentar lagi aku bakal menikahi dia. Udah nikah aja. Aku pun diberi 10 wanita seperti dia. Aku gak bakalan ngelirik. Aku cuma ngelirik pada satu wanita nih. Wanita aku lebih cantik daripada kamu. Sekarang aku minta tolong. Kalau urusan kita udah selesai, kamu gak usah gangguin aku bareng sama Sinta lagi ya. Gak usah ngerecokin seperti dulu kamu ngerecokin aku sama Sinta. Jadi aku waktu jalan sama kamu dia selalu cemburu. Makanya aku dulu agak sedikit jaga jarak. Soalnya kan kita sahabat, aku sama dia juga deket. Tapi setelah sekarang aku sadar ternyata perempuan seperti dia juga gak pantas buat bareng sama aku. Tapi mungkin kamu bisa kasih kesempatan sekali lagi Mas. Hah? Kasih kesempatan? Ya, siapa tahu aja Leli bisa berubah pikiran, dan Lel mungkin aku nggak bisa ngomong apa-apa sama kamu. Kalau aku berikan kesempatan sama dia, mending aku gak menikah seumur hidup. Kamu gak usah kegeeran deh. Ya aku bukan GR. Kesempatan dari kamu. Ya, emang kamu pikir aku tadi ngajakin tunangan sama kamu itu dari hati aku, hah? Maaf, aku kasih tahu sama kamu. Tipe kamu nih dia, bukan aku. Sama, tipe aku juga bukan kamu, tapi dia. Ya kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu udah tahu kalau kamu itu udah ditolak sama aku. Kamu gak usah belagu deh jadi orang miskin. Gini Hah? ya, dia nolak aku bukan karena penampilan ataupun karena yang lain-lain. Dia nolak karena dia tahu aku gak punya pekerjaan. Dia takut kalau menikah sama aku, hidupnya sengsara ataupun susah. Ya, Mas. Beda. Kalau misalkan aku keadaanku kaya, dia pasti ngemis-ngemis. Dia Mas, minta bareng sama aku. Pastinya lah kamu ditolak karena kamu gak punya segalanya. Beda dengan aku. Aku gak usah merantau untuk mendapatkan uang yang banyak. Hah? Oh ya, aku juga ada janji sama Sinta. Aku juga bilang sama kamu tadi lah, aku mau kasih hadiah sama dia. Kalau kamu pengen tahu hadiahnya apa, kamu ikutin aku, biar kamu tahu. Dan orang yang kamu anggap ini pengangguran, orang yang kamu anggap ini gak punya apa-apa dan gak berguna, coba lihat, sekarang aku jadi seperti apa? Mas, apa nggak sekiranya nanti kamu jadi masalah? Jadi masalah? Apa yang mau jadi masalah? Takutnya nanti mereka malah ngata-ngatain kamu lagi. Oh,
kita lihat setelah dia tahu, dia juga pergi ke parkiran. Kira-kira Leli masih mau nggak sama laki-laki ini? Atau Leli masih kenceng nggak nolak aku buat nggak jadi suaminya? Atau nggak jadi tunangannya? Ya kita lihat aja, orang yang suka menyakiti orang lain dan suka ngerendahkan orang lain pasti bakalan dapat balasannya. Makanya aku nggak bosan-bosan buat berbuat baik sama orang lain. Aku nggak mau berbuat jahat sama orang lain karena dijahatin sama orang lain tuh nggak enak. Ya kalau dia kan udah nggak punya hati, yang ada dia pakai akal terus, nggak punya hati nurani, nggak tahu sopan santun, nggak punya etika, nggak peraturan sama orang. Sama nih kayak calon suaminya. Datang-datang cuma mau menghina. Emang dia punya apa sih? Hah? Sampai-sampai dia menunjukin sama kita, kalau dia punya segalanya, punya mobil bagus, punya harta yang banyak. Udahlah percuma. Kita udah punya segalanya kok. Oh, kamu udah punya segalanya. Tapi hutang kamu nggak di mana-mana kan? Maksud kamu apa? Ngomong seperti itu? Udah, ini jangan sampai berantem dan Gini aja sayang, ya aku kasih tahu sama kamu. Aku sama dia sekarang udah mau tunangan. Kalau kamu pengen tahu aku ngasih hadiah apa sama dia, yuk ke parkiran. Obrolin dulu tuh sama suaminya. Sayang, dia tuh kebangetan banget ya. Dia tengil, seolah-olah dia tuh orang yang kaya. Aku udah capek banget mas ngurusin si Bagas itu. Tapi aku belum selesai berurusan sama dia. Aku pengen nunjukin siapa aku yang sebenarnya. Masih mau diikutin mas? Udah yuk. Udah cepetan. Gung, ini aku udah bawa Sita ke sini. Pak Agung makin sukses ya Pak. Alhamdulillah. Kamu jangan bilang dia makin sukses, karena semua ini juga atas kerja keras aku. Jadi Agung ini megang semua aset aku. Nah, ini dia. Kamu nunjukin apa sama kita? Pak Agung? Kamu kenal sama orang ini, sayang? Kenal mas. Apa kaget? Kalian berdua pasti kaget melihat tulisan Agung kan? Karena Agung itu memegang semua aset aku. Dan kamu tahu nggak, aku beri hadiah apa sama kamu? Mobil ini aku kasih buat kamu sebagai laki-laki aku kan harus tepat janji, jadi aku harus memenuhi janji yang udah aku bilang sama kamu. Ini hadiah buat kamu dan buat kamu juga, Lel. Sebenarnya aku bukan pengangguran. Ya sekarang aku bilang pengangguran karena sekarang aku memang gak kerja, karena yang ngerjain kan aku semua. Sebenarnya, Lel, seandainya kamu baik sama aku udah mempersiapkan semua. Tapi aku udah bilang dari kemarin-kemarin kalau memang kamu udah mau ninggalin aku nikah sama orang lain. Makanya aku siapkan ini semua buat Sinta, bukan buat kamu. Dan kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bakalan tergila-gila sama kamu. Aku datang ke kamu cuma memenuhi janji aja, bukan dari hati, tau nggak? Karena aku sekarang bukan kamu, Len. Berarti dia orang kaya beneran, sayang. Ya iyalah, dulu aku orang miskin. Kamu tahu nggak? Sinta dulu mau mengorbankan semua tabungannya, cuman buat ongkos aku berangkat dan untuk kebutuhan aku hidup sehari-hari sementara di luar kota. Sedangkan kamu apa, Len? Kamu cuma mau nunggu aku sukses kan? Setelah aku sukses, kamu mau bareng sama aku. Ketika aku susah, kamu kemana, Len? Kamu sibuk buat deket sama laki-laki lain, sibuk menyeleksi laki-laki yang bakalan jadi calon suami kamu. Begitu? Iya. Ya, aku minta maaf Gak usah sama minta kamu. maaf sekarang, Lel. Aku juga gak butuh maaf dari kamu kok. Memang ya walaupun nggak semua, tapi memang rata-rata perempuan seperti kamu ini maunya enaknya aja. Mendingan. Aku bukan mau bikin hidup kamu susah, Lel. Cuman temenin di saat aku susah. Ya kalau kamu mau seneng-seneng aja, kamu gak usah menikah. Kamu mending hidup sendiri aja. Sayang, mendingan kita langsung pergi aja deh. Daripada aku kena masalah. Kamu gak minta maaf? Iya, aku minta maaf, Mas. Karena aku gak tahu sama kamu, aku cuma dihasut sama calon istri aku. Oh kamu dihasut sama dia? Hah? Kamu apa-apaan? Sayang, Sekarang aku tanya deh, kamu orang kaya bener apa enggak? Nah kan, udah garuk-garuk kan? Tahu nggak kalau udah garuk-garuk kayak apa? Ya aku nggak perlu bilang lah, nggak pantas buat aku omongin. Pergi. Yaudah yuk. Daripada kita gagal nikah. Dengar nggak? Udah yuk. Jadi ini buat pembelajaran aja. Kamu, aku, ataupun kamu, Gung.
orang terkadang tidak mau terlihat kaya, takut dikira sombong. Dan ada orang yang memang kaya tapi ingin terlihat kaya, ingin dipuji. Jadi bermacam-macam karakter orang. Makanya kita jangan suka merendahkan orang lain karena kita nggak tahu kondisi mereka seperti apa sekarang. Dan kalau kita ngelihat orang yang lagi kesusahan, kan harusnya kita ngebantu, bukan malah menghina atau malah bikin mental seseorang tuh jadi down seperti yang dilakukan sama aku. Coba seandainya aku jadi pengangguran, aku udah nggak punya kerjaan, aku juga masih disakitin. Ya, aku paham siapa yang kamu rasakan, Mas. Tapi udahlah, sekarang nggak usah ngebahas tentang itu lagi. Leli udah nggak penting buat aku. Sekarang gimana hadiah mobil ini? Kamu seneng nggak? Berarti ini seriusan buat aku? Ya serius. Emang Iya. kapan aku pernah bohong sama kamu? Kan aku emang selalu serius ngomong sama kamu. Iya, cuman aku pikir ini cuman sekedar biar kamu ngasih tahu ke suksesan kamu sama Leli. Ya enggak lah, aku beneran yang aku omongin sama kamu. Dan sekarang aku pengen tanya sama kamu. Aku udah gak pengen lama-lama lagi. Kamu udah tahu betul sama aku juga udah tahu betul sama kamu. Gimana kalau misalkan setelah ini kita tunangan terus kita nikah? Aku rasa kamu udah siap dan begitupun juga aku masih. Jadi mungkin aku bakal terima lamaran dari kamu. Jadi serius nih, kamu bakalan terima lamaran dari aku? Serius. Sekarang aku mau ngasih apa ya? Memberikan kesempatan sama kamu untuk hari ini. Kamu pengen beli apa? Kamu pengen beli mobil baru, motor baru, dan lain sebagainya. Aku bakalan penuhin. Mungkin soal itu gampang, tapi yang utama aku pengen kamu selalu ada di samping aku aja. Secara sehat seperti ini. Memang ya, kayaknya aku nih nggak pernah salah buat pilih pasangan. Kamu menjadi pasangan yang menurut aku pengertian banget sama aku. Kamu satu-satunya wanita yang selalu menerima kekurangan aku, gak cuma kelebihan aku juga. Jadi aku berharap setelah kita menikah nanti, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik, menjalin keluarga yang harmonis, dan kita gak pernah ketemu sama orang yang model seperti Leli dan calon suaminya itu. Aku berharap juga begitu, Mas. Yaudah, Gung. Kalau begitu, mending kita langsung pergi aja. Baik bos. Dadah, ayo. Jadi